Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, saya Reni Diana 2, CGP Angkatan 5 Kabupaten Bone Bolango. Berikut adalah aksi nyata 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Nah. Sebelum mulai belajar, dulu tadi yang datang duluan Ibu lihat rival ya? Rival siapa? Rival di Lamuso atau rival di Madiun? Ali? Ali, pimpin doa dulu. Di depan pimpin doa belajar. Karena hari ini si Ali yang datang paling cepat, Ibu lihat dia nomor 1. Jadi dia bisa berani memimpin doa. Teman-teman, kita berdoa. Sebelum mulai belajar, Ibu lihat ada yang menarik di sini. Ada yang menarik di sini, Ibu lihat. Di sini di roda emosi ini. Sepertinya banyak perasaan hari ini ya. Ada banyak perasaan yang Ibu lihat di sana. Tidak menetap perasaannya yang mana. Tapi Ibu lihat di sini banyak yang bahagia hari ini. Ada yang menarik di sini. Ada yang marah. Ada yang sampai di sekolah marah-marah. Kenapa? Ibu mau tahu dulu. Feli kenapa marah-marah sampai di sekolah? Kenapa si Feli marah-marah sampai di sekolah? Ibu mau dengar dulu alasan Feli marah-marah sampai di sekolah apa? Di Feli uang jajan cuma marah kasih kurang, makanya di Feli marah-marah. Baru ini yang cemas-cemas ini cemas kenapa? Dengan takut kenapa? Ini Kiki dengan Akram kenapa cemas? Apa yang bikin Akram cemas? Apa? Alasan yang bikin Akram cemas apa? Bangun pagi? Akram bangun pagi langsung disuruh-suruh. Boleh minta solusi satu Ibu? Rajak dengan Aldi. Rajak, Aldi dengan Iqbal. Bosan kenapa? Siapa mau kasih pendapat? Rasanya kenapa bosan? Dari rumah datang ke sekolah bosan. Apa yang bikin bosan sih? Ibu mau tahu? Apa Aldi? Bosan kenapa? Tidak ada taman. Oh, berarti dia suka datang ke sekolah karena di sekolah banyak teman ya. Kalau di rumah, Iqbal bosan. Tidak ada teman. Oke, nah semoga saja Ibu harap ini emosi-emosi yang berkecamuk ini mau pulang sekolah sebentar sudah dalam posisi yang mana? Yang gembira. Usahakan sebentar nanti Ibu akan berusaha, kita bersama juga harus berusaha pulang sekolah harus dengan perasaan gembira. Nah, untuk sekarang kalau misalnya kita marah-marah, kita geram, kita sedih, apa yang harus dilakukan? Bagaimana dulu? Coba siapa yang bisa memimpin? Siapa yang bisa membantu Ibu mengajak teman-teman untuk menenangkan perasaan? Akram bisa? Ayo, silakan maju. Mari kita sama-sama menenangkan perasaan dulu sebelum belajar supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Silakan Akram, apa yang harus dilakukan pertama? Menarik napas. Mari kita tarik nafas sama-sama Dan dihembuskan. hembuskan. Rasakan aliran apa? Aliran nafas dan aliran udara. Ditarik lewat hidung, keluar lewat mulut. Oke, sekali lagi tarik nafas, hembuskan.
Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, sebelum belajar, ibu mau tes semangat dulu. Coba semuanya berdiri. Selamat diri semua. Kita tes semangat. Tepuk semangat. Siapa kita? Mana dia? Mana dia? Kelas 6. Oke, tepuk tangan yang beri. Ya, tadi ke sekolah. Ini ibu lihat kan jalurnya beda-beda kan? Ada yang dari sana, ada yang dari sana. Coba di perjalanan ke sini itu ada kiri dan kanan atau tidak? Ada? Ada hadap kiri, hadap kanan? Menengok kiri, menengok kanan ada? Kira-kira di pohon-pohon itu ibu lihat di sekitar sini, di pohon-pohon ada yang tertempel. Ada yang sempat memperhatikan? Ada? Apa yang tertulis di sini? Apa dia? Jangan buang sampah sembarangan. Ada lagi? Ada yang lihat yang lain? Yang di pohon yang dekat, apa dulu dekat sawah-sawah sana? Tentang apa Raja? Tanaman. Apa lagi? Hah? Biji-bijian. Ada pupuk kan? Ada pupuk. Nah, kenapa dia tempel-tempel sih? Supaya orang mau dapat apa? Supaya orang mau dapat? Iya. Nah, kemarin kalian sudah sempat belajar tentang reklame kan? Ada 2 macam reklame. Siapa yang masih ingat reklame apa-apa? Reklamenya 2 macam dulu. Komersial dan yang kemarin? Yang komersial dan yang non komersial. Yang komersial itu apa jual kan? Yang menjual suatu produk. Yang non komersial misalnya di bidang pendidikan dan lain-lain. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita itu adalah dengan mengamati media pembelajaran dan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame yang ada di sekitar kita secara tepat. Nah, yang kedua, dengan mengamati media pembelajaran dan berdiskusi, kalian akan mampu mengklasifikasikan reklame berdasarkan ciri-ciri dengan tepat. Nah, sebentar nanti Ibu akan fokus ke tiga macam reklame dulu. Jadi supaya fokus dan lebih paham, Ibu ambil lain-lain, tidak sebagian. Nah, untuk manfaatnya, kenapa kamu harus belajar ini? Buat apa sih belajar ini tidak penting? Nah, yang pentingnya itu apa? Suatu saat manfaatnya itu ketika kamu lulus dari sekolah, itu kan mau jadi mau jadi pengusaha. Ada yang mau jadi pengusaha di sini? Mau? Ada yang mau jadi pengusaha, pedagang, dan lain-lain. Itu kalau untuk menawarkan produk supaya orang lain banyak mau lihat, harus mau iklan toh, supaya orang tahu bagaimana produk yang kita jual. Nah, itu manfaatnya. Kalian bisa belajar cara membuat reklame yang baik dan benar, dan juga ciri-cirinya. Nah, selanjutnya kalian akan belajar tentang mengamati gambar dulu, kemudian ada mengerjakan LKPD dan berdiskusi dalam kelompok. Jadi insya Allah sebentar Ibu akan melihat bagaimana keterampilan kalian bekerja sama dengan teman-teman. Nah, semuanya perhatikan ke sini dulu. Atau tutup mata dulu Kalau semuanya tutup mata dulu. Ibu mau cek fokus dulu ini. Semuanya tutup mata. Tutup mata. Tutup mulut Jangan tutup mata sambil buka mulut, nanti lalat masuk. Dia tutup mulut dia. Oke, tutup mata sudah. Fokus ke suara yang terdengar
dari yang paling dekat ke suara yang paling jauh. Oke, kita mata. Siapa yang ingin memberikan pendapat suara yang terdekat yang kalian dengar dengan yang terjauh? Pertama, Raja. Suara terdekat Raja? Apa? Sini. Menghadap ke sana. Derajat mendengar apa yang paling dekat tadi? Oh, Derajat mendengar suara kipas angin. Terjauh? Motor. Suara motor di mana? Di jalan. Oke, tepuk tangan dulu. Ada yang beda? Yang beda? Oke, Rian. Ayo. Rian mendengar apa tadi? Hah? Oh, suara ibu. Dia mendengar suara ibu, bagus. Baru yang terjauh apa Rian? Motor yang lalu, ternyata motor dari tadi lalu-lalu juga dapat dengar sampai di kelas ya. Bisa mengganggu konsentrasi, tapi insya Allah jangan berfokus yang jauh ya. Fokusnya ke siapa? Ke suaranya ibu, karena suara ibu adalah suara yang paling terdekat saat ini dan yang paling kencang toh. Coba tidak ada yang lebih kencang dari ibu suara sekarang. Ibu suara yang paling kencang. Nah, sekarang perhatikan dulu di sini. Ibu tadi ada lewat di jalan. Dia ada bagi-bagikan gini. Dia bagikan apa ini ya? DP nama ini apa ini? Gambar, ada gambar apa di sini? Ada gambar? Ada gambar HP. Oh, ini SMS shop. Dia punya nama toko SMS. Nah, ini dia menjual produk HP. Berarti itu termasuk reklame atau tidak ya? Masuk atau tidak? Masuk dalam reklame. Kira-kira ada yang tahu ini jenis reklame apa? Hah? Apa dia? Brosur. Bagus sekali. Ini termasuk dalam jenis brosur. Nah, ini ada lagi. Nah, lihat ini. Apakah ini? Poster. Bentuknya? Poster. Kenapa sih bilang poster? Karena ada kata apa? Ajak. Jangan rame-rame, angkat tangan. Mengajak. Ada? Ada dia mengajak. Nah, yang lain pasti belum tahu. Nah, sebentar supaya semuanya bisa tahu, kalian akan melihat apa sih ciri-cirinya? Kenapa sampai dia dikatakan poster? Yang seperti ini poster, yang begini brosur. Apa sih yang membedakannya? Terus apa sih ciri-cirinya sampai kamu bilang yang ini poster, yang ini brosur? Itu ibu mau memperlihatkan video dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Nana. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam melaksanakan segala aktivitas selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Pada kesempatan kali ini akan belajar contoh-contoh reklame. Pada video sebelumnya, kalian telah mempelajari apa itu reklame, kemudian ciri-cirinya, fungsi maupun jenis-jenisnya. Nah, dari jenis-jenis tersebut, kita dapat mengetahui contoh-contoh reklame. Ayo kita bahas satu persatu. Boleh ya? Boleh. Contoh reklame. 1. Iklan. Iklan merupakan jenis reklame singkat yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual, yaitu tulisan dan gambar pada media cetak ataupun elektronik. Nah, contohnya dapat kalian lihat pada gambar di samping. Iklan ini dapat berupa audio, visual, maupun audio visual. 2. Spanduk. Spanduk merupakan jenis reklame yang memuat informasi reklame komersial ataupun non-komersial dengan menggunakan kain dan sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai. Contohnya bisa dilihat pada gambar.
Yang ketiga, brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami oleh konsumen. Contoh brosur dapat kalian lihat pada gambar di samping. Dan lain sebagainya. 5. Poster. Poster merupakan jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. 9. Leaflet. Leaflet merupakan jenis reklame berupa media cetak yang berisi tulisan serta gambar yang dibuat dalam bentuk selebaran dan tidak dibukukan. Umumnya berbentuk persegi panjang dan mengandung informasi lengkap terkait produk tertentu. Biasanya diletakkan di tempat yang mudah diambil atau diberikan langsung pada target. Nah, contohnya dapat kalian lihat pada gambar. Ya, jadi ada berapa tadi? 9. Ada 9 ya. Tapi fokus kita hari ini cukup 3 dulu supaya apa yang masuk itu bisa terterima dengan baik. Nah, sebelum ibu lanjut ke diskusi, setiap produk itu biasanya ada lambang atau logo yang menjelaskan produk mereka supaya orang mudah ingat. Supaya jangan itu. Kira-kira ini pernah lihat di mana? Enggak kan? Farel? Pernah lihat di Alfamart? Oke, bagus. Ini kira-kira logo apa ya? Ada yang tahu? Yang lain? Logo apa? Radik? Logo? Minuman Pepsi. Nah, tanpa ada tulisan kan? Tanpa ada tulisan karena kalian sudah pernah melihat warnanya mudah diingat, kalian tahu bahwa ini sebenarnya adalah logo Pepsi. Kalau yang ini? Ini adalah logo Pizza Hut. Kira-kira juga orang tahu ada tidak ya? Ada. Di mall. Ada yang sudah pernah pergi? Ah? Belum pernah? Sama sih, belum pernah. Saya ibu tidak suka dia punya makanan, tapi ada yang suka loh. Dan kita orang selera-seleranya orang Gorontalo ya. Orang Gorontalo hobinya makan apa? Nasi dengan apa? Ikan? Kagela, Nah, ini ya ibu ada yang KPD. Nanti kalian bekerja dalam kelompok. Ibu bagi dulu kelompoknya. Kira-kira ada yang mau? Sebentar ibu akan minta presentasinya dalam bentuk gambar dan penjelasan atau mainnya. Kira-kira ada yang mau berkelompok sendiri tidak? Yang mau menggambar, yang hobi menggambar. Ibu tahu di sini banyak yang hobi menggambar. Ada yang mau? Atau ibu bagi kelompok? Atau mau bagi diri sendiri sesuai keinginan? Yang hobi menggambar? Silakan ibu kasih kebebasan. Silakan bentuk kelompok 22 orang kan? 22 orang tapi ada satu yang tidak hadir karena sakit. Berarti 21. Berarti di sini 5. Nah, di sini kelompok yang suka bercerita. Dia mau masuk kelompok mana? Yang suka bercerita atau mau menggambar? Oke, di sini. Ayo kita bentuk kelompok. Semangat, berdiri. Ada semua atau pilih dulu? Di sini 5 orang. Di sini 5 orang lagi. Di sana 6. Yang kelompok yang suka menggambar di sini, di kelompok ini. Kelompok ini. Kasih bak pada saya biar tidak. Jadi kelompok yang mendapat LKPD 1 menyajikan dalam bentuk gambar. Yang mendapat LKPD 2 berarti menyajikan dalam bentuk uraian, teks, atau mind mapping, atau apapun yang kalian ingin buat dalam kertas. Ini bagi dulu ya.
Oke. LKPD-nya langkah pertama itu harus dibaca dulu petunjuknya. Dibaca petunjuknya, di situ ada perintah pengerjaan LKPD. Ayo, berarti berbagi saja untuk presentasi sebentar sambil kerja. Tapi sepakati siapa yang akan maju mempresentasikan hasil karya masing-masing. Bisa? Ada lagi kelompok yang menggambar? Mau tanya apa? Mengerti? Sudah? Betul. Sudah? Iya, gambar situ jangan lupa tulis nama. Yang kelompok menjelaskan sudah kalau yang KPD 2, KPD 1. Mana ya? Kalau untuk yang mendapatkan KPD 1, kelompok ini perhatikan. Ini kan ada perintah. Ada kan? Nah, ini ada perhatikan contoh reklame berikut. Ada 3 gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, dari 3 gambar ini kalian identifikasi ciri-ciri. Gambar 1 ciri-cirinya bagaimana? Kira-kira. Baru yang terakhir itu kira-kira gambar 1 itu menurut kalian gambar 1 itu termasuk dalam apa? Apakah dia poster kah? Logo atau brosur? Nah, itu dijawab di sini. Paham? Bisa? Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ibu kasih waktu 30 menit pekerjaan. Dimulai dari sekarang. Silakan. Selamat bekerja. Kita saling mana? Gambar di kertas yang ibu kasih. Ini. Jadi kalau sudah dapat jawaban, ini yang gambar itu ciri-cirinya yang sebelumnya tekan gambar 1 ciri-cirinya apa. Nah, langsung tulis. Misalnya di sini. Terserah kalian mau bikin dalam bentuk apel atau awan, dan itu bentuk itu baru tulis gambar 1 adalah poster. Misalnya contoh ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Dari situ uraikan kamu baru gunting ditempel di sini sebagai bahan presentasi nanti di depan kelas. Nanti kalau bikin misalnya di tengah-tengah ini macam-macam atau ciri-ciri poster apa tadi? Poster, logo, dan brosur. Baru kasih harapan ini 1, 2, 3 baru yang tadi jawabannya kamu. Ada. Tulis di sini. Baru ada buku penting kalau berhenti. Boleh. Lihat di akhir. Kan itu bahasa tidak
rampungkan masing-masing kelompok. Kan tinggal bawa itu. Iya, kasih pulang yang lain. Oke, namanya lepaskan alat tulis. Gunting juga dilepaskan, tidak ada lagi yang menggambar. Duduk dengan nyaman. Bagaimana duduk dengan nyaman? Duduk dengan nyaman, tidak ada yang pegang-pegang, tidak ada yang ada korek-korek, tidak ada yang ada pegang-pegang saja apa di meja. Tangan letakkan di samping atau di paha. Samping badan atau di paha. Duduk dengan nyaman. Duduk dengan nyaman. Sebelum presentasi, duduk dengan nyaman dulu. Sudah? Fokus pandangan ke depan. Ke depan masing-masing. Seperti ibu, kamu ada hadap kemana? Nah. Ibu minta fokus di satu benda. Satu benda yang ada di hadapan kalian yang kalian anggap itu menarik. Ya? Ibu mau tanya pakai ai. Dan tadi dia garuk-garuk kepala tuh. Mungkin kurang fokus. Ai fokus di benda apa? Di gambaran ai. Kenapa gambaran ai? Hah? Gagak? Oke, bagus. Iya, dari hasil tadi bagus menurut dia. Nanti sebentar tolong lihat dalam gambar. Yang di belakang bintang. Bintang fokus di benda apa? Kenapa? Dekat. Nah, kenapa fokus di, itu kan ada botol. Kenapa dia bintang fokus di pulpen? Karena pulpen itu bagi bintang kenapa? Penting tidak? Bintang jabeng apa pulpen? Menulis. Tulisan apa? Minta tulis yang pulpen? Apa? Tulis pelajaran. Oke, bagus. Fokus sekarang. Sudah tenang? Coba tarik nafas yang dalam dulu. Hembuskan. Oke, sekarang kita masuk selanjutnya presentasi tiap kelompok. Ibu kasih kesempatan kelompok mana yang duluan mau maju. Oke, kelompok dia tepuk tangan dulu. Kelompok dia duluan. Kita kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kompak akan mempresentasikan tentang ciri-ciri toaster dengan konsol dan logo. Ciri-ciri gambar. Perhatikan di sini, ada yang presentasi, perhatikan ya. Ciri-ciri gambar. Membuat komposisi huruf dan gambar. 2. Dibuat dengan menggunakan yang singkat, padat, dan jelas. 3. Berisi sesuatu yang menarik perhatian orang. 4. Ukuran disesuaikan dengan tempat pemasangannya. 5. Menggunakan paduan warna yang kuat dan kontras. Ciri-ciri gambar. 2. Secara umum terdapat satu pesan yang harus dikirim. 2. Secara terpisah dengan seorang pembaca. Mempunyai panjang atau kesan ringkas dan jelas dalam penerbitannya. Hanya saja tidak boleh lebih. Ciri-ciri gambar 3. Logo. Tidak berdasarkan tren yang sedang ini, tidak memakai terlalu banyak warna, menggunakan font
yang cepat, tidak meniru logo lain, tidak terlalu abstrak. Oke, tepuk tangan dulu. Tapi ya kita selesai mereka. Kalau tidak silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih walu, kasih wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Ya, mana? Ayo maju, maju, Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Gambar kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kan? Hasil? Nah, mana hasil sama teman-teman? Hasil sama teman-teman. Nah, dari Aldi punya itu gambar apa? Reklamnya di dalam bentuk apa? Ya, naik itu apa? Logo kah, poster atau brosur? Nah, kalau yang punya Aldi ya, perhatikan. Aldi punya apa kasih buat Aldi? Aldi punya gambar Nike itu masuk apa? Nah, apa dengar? Ya. Malu-malu pakai suara. Ayo lanjut. Apa itu? Ada? Ini sama teman-teman bukan sama diri. Raja punya gambar saya adalah begitu. Brosur atau poster? Poster apa? Kasih kuat. Dapat dengar ya? Iya. Nah, berarti kasih kuat aja. Ayo. Gitu. Ayo menghemat energi. Feli punya mana? Nah, Feli punya apa ini? Jelaskan sama teman-teman. Jelaskan teman-teman. Gambar saya Adalah gambar poster. karena Dia ada kata mengajak. mana aja kan sih kita tanya sama teman-teman. Ayo menanam pohon biar tetap hidup. Nah, ayo menanam. Nah, lanjut. Ayo. Sudah bagus ya? Iya, tepuk tangan dulu. Demikian presentasi karya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kasih wow dulu. Kasih. Kasih O, kasih W. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kami dari kelompok kreatif akan mempresentasikan hasil. Silakan. Ini brosur isi yang jelas dibagikan untuk orang lain, gambar yang memperlihatkan produk, mempromosikan produk berharga di brosur. Oke. Oke, kasih lihat sama teman-teman hasil karyanya. Silakan kasih kesempatan sama teman-teman untuk bicara. Kasih buat hal ya. Masa silakan memberikan Saran dari kelompok saya, suaranya terlalu kecil. berarti harus apa? Berarti suaranya harus di berarti suaranya harus diperkencang sedikit biar teman-teman bisa dengar. Ada lagi Mas? Silakan apa? Saran dari kami yang membaca terlalu gugup. Telur? Gugup. Oh, gugup. Berarti yang gugup. Oke. Saran
wabarakatuh. Kita kasih wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Oke, teman-teman kelompok terakhir silakan maju kelompok A. Kelompok ini. Ayo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dewa Gambar. Oh, Dewa Gambar. Kami akan menunjukkan hasil karya kami. Dari apa? Ini adalah logo mobil BMW. Oke. Ini adalah poster. Tanamlah pohon lestarikan lingkungan. Oke, bagus. Ini adalah brosur. Brosur apa Iqbal? Komporival elektronik mur. Oke, rental elektronik. Oke, ya. Angkat ini, angkat kasih lagi. Pegang lagi. Karel. Kasih masukan dong, kasih apa ya, tanggapan. Menurut kalian apakah sudah bagus atau tidak? Siapa yang berani? Beri tanggapan. Menurut kamu? Ya, gambaran kalian bagus. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya, itu dong. Demikian hasil karya kami. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian tepuk. Wow, yang semangat. Tepuk. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Ya, tadi sudah mempresentasikan. Jadi ibu ulangi, perhatikan di sini. Ya, Pak. Fokus ke suara terdekat siapa? Ibu. Ibu. Nah, tadi ibu dengar penjelasannya sudah semua, tiap-tiap kelompok menjelaskan dengan caranya masing-masing. Nah, sekarang ibu kuatkan kembali pemahaman hari ini. Nah, tadi ada ciri-ciri poster. Yang pertama ada huruf, ada gambar. Kemudian dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas. Contohnya tadi apa? Ayo menanam pohon, kan? Jelas apa? Berarti diminta untuk menanam pohon. Kemudian ada juga ukurannya harus disesuaikan dengan tempat memasak. Misalnya kalau dipasang di kelas, jangan sudah berlebihan melewati batas-batas pintu. Misalnya ada pintu, tapi dipasang malah di pintu. Nanti orang lewat tersambar. Ya. Kemudian ada menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Dan selanjutnya ciri-ciri brosur. Tadi sudah digambarkan bentuk brosurnya juga, ada pesan tunggal. Misalnya tadi Iqbal punya tadi apa Iqbal? Brosurnya tentang apa? Tokonya rival. Jadi rival bercita-cita mau punya toko elektronik. Dan juga untuk menginformasikan, mengedukasi dan membujuk orang atau kalangan untuk membeli. Kemudian hanya sekali diterbitkan, jadi dibagi-bagi sudah, kalau habis. Nah, dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian. Tadi dari papunya dia tulis murah. Orang kalau dengan kata murah, bagaimana? Mau murah atau tidak? Mau. Nah, jadi dia menarik. Dia tuliskan kata murah. Jadi semua orang ingin tertarik membeli. Selanjutnya memiliki desain yang menarik dan isinya jelas. Jadi Iqbal tadi menggambar juga jelas. Ada juga pizza milik Ain ya. Pizza milik Ain, dia menjual pizza yang enak karena pizzanya menarik, orang tertarik untuk membeli. Berupa enak ini, begitu kan? Ih, enak ini, mau beli begitu. Selanjutnya ciri-ciri logo. Logo itu bentuknya sederhana, mudah diingat. Kalau macam tadi kan Iqbal, ini kan mudah diingat kan?
dapat diaplikasikan pada semua media, misalnya di plastik atau di buku, di kertas bisa, sesuai dengan filosofi atau tujuan perusahaan. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang mau bertanya. Bukan mau bertanya juga, ibu mau siapa yang bisa menyampaikan pendapat tentang pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Bagaimana pembelajaran yang kalian sudah alami? Apakah senang atau sedih? Atau masih murung-murung? Sama dari baru pertama ada datang tadi? Atau sudah bahagia? Akram dulu. Aku mau tanya Akram karena tadi dia sampai kamar dia takut-takut dengan Tuhan. Akram, bagaimana perasaannya? Pendapat tentang pembelajaran hari ini? Senang dengan pembelajarannya? Senang. Senang kenapa? Bisa bermain dengan teman. Iya, bagus sekali. Bisa bermain, bekerja sama dengan teman. Kemudian sekarang ibu minta sebelum ibu akhiri pelajaran, silakan diambil jurnalnya masing-masing. Ambil jurnalnya. Diari, buku diari. Biar dia sama-sama. Di beli punya nanti ada. Udah? Silakan tulis di jurnal masing-masing perasaan pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau tidak. Sudah? Oke, terakhir. Tadi kita belajar tentang apa? Ciri-ciri reklame. Apa saja, Feli? Reklame itu apa saja tadi ada bahas? Brosur. Apa lagi? Apa lagi yang tadi? Logo. Yang terakhir apa? Poster beserta ciri-cirinya. Berarti logo dibuat agar mudah diingat. Oke, masih ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, ibu akhiri dulu pembelajaran kita hari ini SBDP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bereskan meja masing-masing dan istirahat